Kapolda Sumatera Barat bersama rombongan melakukan kunjungan ke lokasi bencana banjir lahar dingin di Kabupaten Agam, tepatnya di Bukit Batabuh. Kunjungan ini untuk menilai langsung dampak bencana. Jajaran Polres Klaten berhasil menangkap pelaku penganiayaan. Pelaku yang berprofesi sebagai manusia silver ini ditangkap di tempat pelariannya di daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Berdasarkan hasil jajak pendapat oleh Indikator Politik Indonesia, mayoritas masyarakat puas atas penyelenggaraan mudik Lebaran 2024. Kepuasan masyarakat terhadap mudik dipengaruhi dari layanan yang tersedia. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Berbeda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono bersama rombongan yang mencakup Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, Komandan Korem 032 Wira Braja, Brigjen TNI Eko Wahyu Purnomo, dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansyarullah melakukan kunjungan ke lokasi bencana banjir lahar dingin di Kabupaten Agam, tepatnya di Bukit Batabuh. Kunjungan ini bertujuan untuk menilai langsung dampak bencana serta mengkoordinasikan upaya penanganan dan bantuan untuk masyarakat terdampak. Pada kesempatan tersebut, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir lahar dingin. Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan peninjauan ke titik-titik bencana di Sumatera Barat dilakukan secara maraton. Dengan dilakukan peninjauan ke titik-titik bencana ini, nantinya bisa merumuskan langkah apa yang dapat diambil ke depannya. Usai meninjau lokasi, rombongan selanjutnya menuju posko yang berlokasi di SD 08 Kubang Duo yang berada tidak jauh dari lokasi untuk bertemu masyarakat sekaligus menyerahkan bantuan kepada korban terdampak bencana banjir bandang secara simbolis. Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal didampingi Wakapolda Riau Brigjen Pol Kasihan Rahmadi beserta pejabat utama Polda Riau melepas secara langsung 3 truk bantuan sembako serta selimut dan tikar untuk para korban banjir bandang yang terjadi di 3 kabupaten di Sumatera Barat. Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal didampingi Wakapolda Riau Brigjen Pol Kasihan Rahmadi beserta pejabat utama Polda Riau melepas secara langsung 3 truk bantuan sembako serta selimut dan tikar untuk para korban banjir bandang yang terjadi di 3 kabupaten di Sumatera Barat. Truk bantuan yang dikawal oleh mobil patroli Ditlantas dan Satbrimob Polda Riau ini dilepas secara langsung di halaman Mapolda Riau menuju posko bantuan yang dipusatkan di Mapolres Bukit Tinggi. Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal menjelaskan, bantuan ini berasal dari seluruh personel Polda Riau untuk para korban banjir bandang di 3 kabupaten di Sumatera Barat, yakni Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang. 3 truk yang akan sebentar lagi saya berangkatkan yang berisi ada tikar, ratusan selimut, terus juga ada bahan-bahan pokok seperti beras, susu, mie, dan lain-lain. Kita akan memberikan support, tanda empati kita kepada saudara-saudara kita yang terdampak. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara di sana. Dan kita akan berangkatkan, akan dikawal
oleh lalu lintas sehingga aman dan juga nanti sampai ke tujuan. Semoga niat baik ini juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pemberat timbangan amal. Tanda-tandanya sudah ada, hujan deras hari ini. Semoga hujan ini membawa berkah bagi kita semua. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Agam dan sekitarnya. Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal juga memanjatkan doa agar semua warga di Sumatera Barat yang terdampak bencana tanah longsor dan banjir bandang tetap tabah dan selalu waspada. Sementara itu, Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Taufik Nur Hidayat menjelaskan pihaknya melakukan pengawalan pengiriman logistik hingga ke tujuan. Dirlantas Polda Riau juga menyarankan kepada pengendara yang akan berangkat dari Riau menuju Kota Padang, Sumatera Barat agar melalui jalur lintas tengah melewati Kabupaten Kuantan Singini. Dari Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Polres Jeneponto memberangkatkan sejumlah paket sembako untuk korban banjir yang terdampak di wilayah Wajo Sidrap, Luwu, dan Toraja, Sulawesi Selatan. Penyerahan dan pelepasan paket sembako berlangsung di halaman Mapolres Jeneponto pada Senin 13 Mei 2024. Paket sembako langsung diserahkan kepada perwakilan personel yang melakukan pengawalan ke lokasi bencana. Sejumlah paket sembako yang diberikan berupa sembako yakni beras, susu, indomie hingga sabun cuci yang akan diberikan bagi korban banjir. Dan hingga saat ini Polres Jeneponto terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyediakan bantuan lainnya seperti perlengkapan tidur, pakaian layak pakai hingga obat-obatan. Jajaran Polres Klaten berhasil menangkap pelaku penganiayaan hingga meninggal dunia 2 pengamen di Prambanan, Klaten. 2 pelaku yang berprofesi sebagai manusia silver ini ditangkap di tempat pelariannya di daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut Kapolres Klaten, kedua tersangka sebenarnya kenal baik dengan kedua korban yang berinisial WM 30 tahun dan S 24 tahun karena tinggal di kos yang berdekatan di desa Kabun Kalem Kidul. Dari hasil penyelidikan diperoleh keterangan bahwa peristiwa pembunuhan tersebut didasari motif tidak terima anaknya dibentak dan dikatai kasar oleh korban. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Klaten AKP Yulianus Dika Ariseno mengatakan bahwa setelah peristiwa yang mengakibatkan tewasnya 2 orang tersebut, para pelaku kemudian melarikan diri ke Jawa Timur. Pelarian mereka berakhir setelah tim Satreskrim Polres Klaten menangkap mereka di wilayah Banyuwangi. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan pasal 354 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kronologis singkatnya, jadi pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, kurang lebih pukul 18.15 WIB, terjadi tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan dengan pemberatan. Ini berawal dari kedatangan korban Billy ke tempat kos saudara pelaku. Namun pelaku ini tersulut emosinya ketika korban Billy membentak anak pelaku dari BPJ Billy dengan kata-kata kasar. Nah, pada saat itulah kemudian pelaku 2, ini si putra ini, keluar dari kamarnya untuk melihat dan memastikan kegaduhan yang terjadi di luar kos. Kemudian namun saat itu pelaku putra ini malah dibentak oleh korban Sandy dan dipukul sebanyak 1 kali. Kemudian pada saat itulah pelaku ini masuk kamar dan beberapa kemudian langsung keluar sambil membawa alat berupa sebuah pisau dan langsung melakukan penusukan serta pembacokan terhadap korban Willy. Tim Inafis Satuan Reskrim Polres Sukabumi yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri melakukan olah TKP kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di Kampung Cilandak, Desa Sekarsari, Kecamatan Kalibundar, Kabupaten Sukabumi.
Korban diketahui berinisial I, 43 tahun, seorang ibu rumah tangga, sedangkan pelaku berinisial R, 26 tahun, merupakan anak kandung dari korban. Diketahui Babin Kamtibmas Polsek Kalibundar menerima laporan dari kepala dusun tentang adanya tindak pidana dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku R terhadap korban. Menindaklanjuti laporan yang masuk, Kapolsek Kalibundar Ibtu Taufik Hadian bersama anggota Polsek Kalibundar yang dibantu oleh anggota Koramil Jampang Kulon mendatangi lokasi dan berhasil mengamankan pelaku dan langsung dibawa ke Polsek Kalibundar guna menghindari amukan massa. Selain itu, Kapolsek Kalibundar bersama anggota langsung mengamankan TKP guna keperluan olah TKP dari tim Inavis. Untuk motif dari perbuatan pelaku masih dalam proses penyelidikan petugas kepolisian. Perkembangan terakhir, korban sudah dibawa ke RSUD Syamsuddin SH Kota Sukabumi guna keperluan otopsi. Kami Satreskrim Polres Sukabumi dan Polsek Kalibundar menerima laporan dari warga masyarakat adanya dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa atau pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak yang berinisial R terhadap ibu kandungnya sendiri di rumahnya. Jadi kejadian ini terjadi pada hari Senin sekira pukul 17.30. Korban mendatangi ibunya dan langsung memukulkan satu buah garu atau garpu tanah yang mengakibatkan saat itu juga ibunya meninggal dunia. Ada luka yang ada di bagian dada, muka, leher, dan kepala daripada korban tersebut. Tim Opsnal Sakeras Sakti Satreskrim Polres Pamekasan menangkap M, 74 tahun, warga Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, atas kasus pencabulan anak di bawah umur. M ditangkap di rumah anaknya di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantengan, Pamekasan. M ditangkap atas dasar laporan polisi di Polres Pamekasan, Polda Jawa Timur, tanggal 25 November 2021 lalu, karena menyetubuhi anak di bawah umur. Sebelumnya, M ditetapkan sebagai daftar pencarian orang oleh Polres Pamekasan sejak tahun 2021 lalu. Kasat Reskrim Polres Pamekasan, Ibtu Doni Setiawan mengatakan pelaku bahkan mengancam hendak membunuh korban jika tidak memenuhi keinginan pelaku. Diketahui tersangka menyetubuhi dan mencabuli korban sebanyak 6 kali selama Februari 2021 hingga Maret 2021. Akibat persetubuhan dan pencabulan tersebut, korban berinisial S, 14 tahun, hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dari kasus ini, Satreskrim Polres Pamekasan mengamankan barang bukti sehelai sarung, pakaian batik, dan sepotong baju lengan pendek. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.